Karena jujur, citra jelek polisi itu ada dua di mata masyarakat. Kalau Polri itu ada di sebuah kementerian. Sebentar lagi polisi harus melakukan pengamanan pemilu. Kalau itu dilakukan, usulan tadi diterima, apa jadinya? Punya polisi buruk selama 60 tahun, ya jauh lebih baik dibandingin satu malam tidak ada polisi. Itu pendapat yang saya tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Serambi Adi Warman bersama saya Nuni Rahmawati. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas mengenai permasalahan keadilan yang sedang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas pasca kasus Sambo, gaung Polri di bawah kementerian atau Bareskrim berdiri sendiri. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita simak tayangan berikut ini. Masih dalam perkembangan terkait saudara, banyak pihak berharap polisi bisa menuntaskan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kasus Yosua melibatkan banyak personel polisi, bisa dijadikan momentum untuk bersih-bersih di tubuh Korps Bayangkara. Sebenarnya nggak hanya itu aja sih, ada beberapa peristiwa besar lain yang juga sebelumnya terjadi di Kepolisian Republik Indonesia. Ada yang masih ingat istilah cicak versus buaya? Istilah yang cukup populer kira-kira 13 tahun yang lalu. Ya, tepatnya pada Juli 2009. Berawal dari isi penyadapan KPK terhadap Kabareskrim Mabes Polri kala itu Komjen Susno Duaji yang dituduh terlibat pencairan dana Budi Sampurna dalam kasus Bank Senturi. Kasus hilangnya Red Notice Joko Chandra ini menyeret Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prastyo Utomo, Citra Korps Bayangkara juga sempat tercoreng saat mantan Kakor Lantas Irjen Joko Susilo ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengadaan simulator SIM. Ada reformasi kepolisian. Caranya yang pertama adalah, kalau saya nih Mas ya, jadi bubarkan Mabes Polri, cukup dengan polda-polda di masing-masing provinsi itu. Lemhanas, apa sebetulnya maksud dibalik usulan tersebut? Mengapa Lemhanas menilai Polri sebaiknya di bawah suatu kementerian? Ada yang menginginkan Kapolri harus di bawah menteri. Nah itu agenda lain, itu agenda politik bapak-bapak. 60 tahun kamu mempunyai polisi yang jelek. Jauh lebih baik daripada satu malam saja tidak ada polisi. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman, kali ini kita sudah bersama dengan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Pak Adi? Alhamdulillah baik. Mbak Nuni gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Adi. Oke, Mabes Polri gimana kabarnya? Saat ini lagi banyak beritanya Pak Adi. Oke. Baik Pak Adi, seperti tadi sudah kita saksikan dalam video Pak Adi, terlihat banyak oknum jenderal terlibat kasus tindak pidana. Di antaranya, pada tahun 2009, rame kasus cicak versus buaya yang menyeret nama Komjen Susno Duaji. Kemudian pada tahun 2012, ada kasus proyek simulator SIM yang menyeret nama Irjen Joko Susilo. Kemudian pada tahun 2020, ada kasus suap Joko Chandra yang menyeret nama Irjen Napoleon Bonaparte dan 2 jenderal lainnya Pak Adi. Dan yang terakhir ini ada kasus Sambo. Pasca kasus Sambo ini, kredibilitas Polri di mata masyarakat menjadi turun. Menurut Pak Adi, apa sih yang sedang terjadi? Ya, terima kasih Mbak Nuni ya. Kalau kita lihat tayangan tadi, pertama-tama saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam.
terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia yang diawali setelah berpisah dengan TNI tahun 2000 ya, berdasarkan TAP MPR nomor 6 ya, terpisah dari TNI, berdiri sendiri di bawah presiden ya. Jadi di bawah presiden, dan di situ dalam TAP MPR nomor 7 ya, itu dijelaskan bahwa kepolisian Republik Indonesia berada di bawah presiden. Ya. Terus berikutnya juga diatur dalam undang-undang, di pasal 8-nya dikatakan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 ya, tentang kepolisian negara Republik Indonesia berada di bawah presiden. Ya, sama dengan TNI itu. Sama-sama di bawah presiden. Kalau kita lihat tugasnya ya, tentunya diatur, kita lakukan penelusuran hukum ya, diatur di dalam pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 45. Ya. Di situ dikatakan tugasnya menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, ya, melindungi, melayani, mengayomi, menegakkan hukum. Ya. Kita lihat juga dalam TAP MPR juga diatur itu. Dalam TAP MPR nomor 7 ya, tahun 2000 itu juga diatur tentang tugas kepolisian ya. Di dalam pasal 13 Undang-Undang Kepolisian ya, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 itu juga diatur memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Nah, itu tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia. Akan tetapi tadi saya melihat juga ada Profesor Suteki ya, yang mengatakan bahwa polisi ini tersebar di daerah aja gitu lah, bubarkan Mabes itu Polda saja, Pak. Kita lakukan penelusuran hukum juga tentang kepolisian dunia. Seperti apa sih sistem polisi di dunia? Ada 3 sistem polisi di dunia. Walaupun ketiga sistem ini kita bisa aja keluar dari 3 sistem tadi. Yang pertama itu sistem sentralistik. Artinya sistem yang berpusat. Nah, ini bisa kita lihat di Malaysia, di Thailand, di Prancis menggunakan sistem ini. Sentralistik ya, sentralistik. Kedua, sistem yang tersebar. Terpisah, tersebar. Ini kita bisa lihat di Amerika Serikat. Mungkin Profesor tadi ingin seperti di Amerika kali, tersebar. Kayak sheriff gitu ya. Di Kanada itu tersebar. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem terintegrasi itu terpadu. Ya, seperti di Jepang. Ya, di Jepang, di Jerman, di Australia, Selandia Baru itu menggunakan itu. Nah, sistem di Indonesia seperti apa? Berdasarkan undang-undang tadi, Undang-Undang Dasar 45, itu tersentral. Yang kelihatannya akan mengarah kepada tersentral dan terintegrasi. Ya, dia akan membuat terpadu. Ya, itu yang idealnya. Ya. Makanya tadi kita nonton video tadi, miris saya kenapa itu bisa terjadi sedemikian rupa. Tambah lagi tadi Pak Mahfud jelas mengatakan bahwa punya polisi buruk selama 60 tahun ya, jauh lebih baik dibandingin 1 malam tidak ada polisi. Itu pendapat yang saya tidak setuju. Saya beda pendapat tuh. Kalau saya bilang nggak pas. Kenapa saya katakan nggak pas? Karena fungsi kepolisian ada sebelum terbentuk organ kepolisian itu sendiri. Ya. Jadi fungsi kepolisian itu sudah melekat di kehidupan masyarakat. Baru dibentuk organ kepolisian. Ya. Jadi kalau dikatakan polisi 1 bulan 1 malam nggak ada akan rusak, enggak. Karena imunitas masyarakat menginginkan tentram, aman,
sejahtera. Kita buktikanlah di Indonesia ini pada saat kerusuhan tahun 98. Mei tahun 98 Pak Adi. Ya, coba bayangin. Anggota polisi pun takut pakai seragam polisi. Yang di situ yang paling hebat adalah masyarakat. Pam swakarsa. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud nggak pas, nggak tepat. Bahkan ada polsek yang diserang, ada kantor polisi, polres yang diserang dan sebagainya. Sehingga anggota polisi yang pada saat itu mau bertugas nggak berani pakai seragam. Jadi fungsi kepolisian sesungguhnya melekat dalam kehidupan manusia, ya, dalam kehidupan masyarakat. Nah sekarang timbul terjadi ketidakpercayaan dengan polisi karena banyaknya kasus-kasus yang melibatkan para oknum jenderal pasca pemisahan TNI dan Polri. Nah ini saya katakan ada apa di sini? Karena saya harus jujur mengatakan bahwa polisi itu harus independen, dimanapun harus independen. Ya, tapi ingat pada saat independensi terbentuk dengan sistem yang salah, dia akan mengeluarkan output berupa superpower. Nah ini yang bahaya. Ini kita lihat tercermin dalam kasus Sambo. Nah ini harus hati-hati ya. Harus hati-hati, jadikan ini momentum untuk benar-benar diri. Membenahi Polri ya Pak Adi? Membenahi Polri dengan cara yang sangat bijaksana, yang arif, ya, tidak harus membumi-anguskan institusi Polri yang kita cintai, tapi harus bagaimana menjaga institusi itu agar lebih kuat, lebih kokoh, lebih bersatu dengan masyarakat. Baik Pak Adi, persoalan polisi ini bukan hanya pada kasus-kasus yang sudah kita bahas barusan, tapi ada kecemburuan sosial dari masyarakat. Karena saat ini dapat kita lihat, para petinggi Polri termasuk purnawirawan masih banyak yang berkiprah di pemerintahan dan menduduki jabatan strategis seperti Kepala BIN, PJS Gubernur, Kepala Bulog, Ketua KPK, sampai dengan Ketua PSSI. Serta adanya isu atau dugaan banyaknya jenderal polisi yang melakukan intervensi dalam proses penyidikan atau terhadap penyidik baik di tingkat Polsek, Polres maupun Polda. Sehingga ada usaha yang menginginkan agar Polri ada di bawah kementerian. Dalam tayangan tadi juga sudah kita saksikan ya Pak Adi, tadi juga Pak Adi sudah menyampaikan dari Profesor Suteki ingin agar Mabes ditiadakan, cukup Polda-Polda saja. Kemudian dari Lemhanas juga menginginkan Polri ada di bawah Kemendagri. Dan ada pendapat lainnya nih Pak Adi, dari pengamat kepolisian Bambang Rukminto, serta dari mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama yang sejalan dengan Lemhanas. Lalu ada pendapat dari jubir masyarakat sipil Haris Ashar, aktivis anti korupsi Marsilam Simanjuntak, serta guru besar Unhan dan UI Said Salim agar Polri ada di bawah Kemenhan. Apakah itu usulan terbaik untuk perubahan dalam internal Polri Pak Adi? Mohon penjelasannya Bapak. Pertama-tama saya harus memberitahu kepada teman-teman pengusul, kalau mau mengusulkan ya sebaiknya lakukan dengan waktu yang tepat. Saya nggak bisa bayangin kalau Polri itu ada di sebuah kementerian. Sebentar lagi polisi harus melakukan pengamanan pemilu. Kalau itu dilakukan, usulan tadi diterima, apa jadinya? Ya, ajas manfaatnya sangat-sangat tidak bisa kita nikmati. Malah yang ada akan kacau tanda petik. Ya, jadi usulan kementerian di bawah polisi di bawah kementerian, ya itu sangat tidak tepat waktunya. Saya baru bicara waktunya ya. Kedua, substansinya juga tidak tepat. Karena fungsi polisi seperti tugas polisi tadi itu harus independen. Harus di bawah presiden. Bagaimana mungkin apabila polisi di bawah Kementerian Dalam Negeri, ya nanti di daerah di bawah gubernur,
di kota Madia di bawah wali kota, kabupaten di bawah bupati. Saya nggak bisa bayangin apabila pelaku-pelakunya adalah mereka-mereka, Polisi. ya, oknum Oknum bupati, oknum wali kota, oknum gubernur, oknum menteri dalam negeri, yang nyaris tidak berdaya. Ya, jadi itu sangat tidak pas dan sama aja membumi hanguskan Polri itu sendiri. Ya, bahasa saya agak ekstrim. Ya, menyelesaikan masalah seperti ini tidak perlu membumi hanguskan lumbungnya. Ya, tapi juga penyelesaian kasus ini tidak boleh seperti pemadam kebakaran. Ya, pas ada kebakaran baru datang Belanwir, semprot, habis itu lupa. Tidak boleh, karena ini kan terjadi berulang. Maka harus dirubah, tadi saya katakan independensi, ya, harus dengan sistem yang benar. Salah sistemnya, superpower yang ada, ya. Untuk menghindari itu, sistemnya yang harus kita kaji. Tugas polisi kan seperti kita ketahui, tadi saya katakan menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, terus menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, ya, dan melayani masyarakat. Ada fungsi penegakan hukum di situ. Ya, bicara tentang fungsi penegakan hukum, suka tidak suka, kita harus bicara tentang caturwangsa penegak hukum. Siapa aja caturwangsa penegak hukum itu? Polisi, jaksa, hakim, dan advokat. Ya. Berbicara rekan yang tiganya, advokat, jaksa, dan hakim itu sudah independen. Jaksa sudah di bawah presiden, ya kan, dia diintervensi tidak bisa oleh kementerian-kementerian lain. Ya. Ruang untuk intervensi kecil. Advokat independen. Ya. Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat. Hakim juga independen, Undang-Undang Mahkamah Agung. Nah, tinggal polisi. Kalau polisi fungsinya seperti saya katakan tadi di dalam pasal 13 itu, ya, berarti di polisi itu menjaga keamanan. Di situ ada Kamtibmas, di situ ada intelijen, di situ ada Brimob, ada macam-macam fungsi. Ya, melayani, di situ ada fungsi Bimas, bimbingan masyarakat. Terus di situ ada fungsi juga melindungi. Itu ada Sabara, ada macam-macam. Nah, di situ banyak jenderal, karena di polisi ini jenderal juga luar biasa banyak. Nah, mereka bisa melakukan intervensi kepada Bareskrim, kepada tadi penyidik di Polres, Polsek, Polda, dengan jenderal-jenderal ini. Nah, untuk menghindari intervensi ini, sebaiknya Bareskrim dan jajarannya juga diindependenkan di bawah presiden, tidak bersinggungan dengan fungsi-fungsi lain. Bisa dibentuk di situ Badan Penyidik Nasional yang derajatnya sama dengan Jaksa Agung. Kepala badannya bertanggung jawab dengan presiden. Bisa sipil, bisa polisi, bisa siapapun. Tawarkan kepada para penyidik yang sekarang ada di Polri yang mau bergabung ke sini, ke badan yang baru yang bisa dibentuk. Dan penyidik-penyidik PPNS yang tersebar di seluruh instansi pemerintah itu bisa ditarik jadi satu. Dan ini saya yakin dan percaya tidak akan banyak intervensi jenderal-jenderal polisi lagi. Ya, karena memang sudah bukan di bawah naungan Kepolisian Republik Indonesia. Tapi ingat, tugas penegakan hukum dalam pasal 13 tadi tetap ada di kepolisian. Nanti dibatasilah tentang tugasnya. Dia melakukan penegakan hukum, misalkan menangkap penjahat dan sekian lama. Setelah itu untuk penyidikan ke pengadilan dilimpahkan ke badan ini, Badan Penyidik Nasional. Ya, jadi akan barangkali kalau seperti itu terjadi,
saya yakin Polri akan jauh lebih bagus, jauh lebih disayangin masyarakat. Karena jujur, citra jelek polisi itu ada dua di mata masyarakat, oknum lalu lintas dan oknum penyidik. Dua itu, karena itu bersentuhan dengan masyarakat, dan di situ banyak tanda petik permainan. Sekarang kalau maaf, Satlantas sekarang udah susah mau melakukan ini hal-hal aneh karena CCTV di mana-mana. Itu pun masih bisa oknumnya bermain. Kalau penyidik, tanda petik oknumnya akan main apa? Jual beli pasal. Ya. Dan saya juga harus akui secara jujur dalam praktek, penyidik yang jujur, yang sesuai dengan KUHAP, yang sesuai dengan ilmunya, itu bisa diintervensi oleh Kapoldanya. Yang latar belakang Kapolda belum pernah jadi penyidik, dia mungkin fungsinya lantas, lalu lintas gitu. Nah ini kan akan ini yang terjadi di Republik ini. Tetapi kalau ini keluar jadi badan, wah akan luar biasa, maksimalnya juga luar biasa. Mungkin itu yang dari pilihan daripada dia ke kementerian lebih bagus ini, ya lebih bagus memandirikan Pak Bareskrim dengan mengeluarkan dari kepolisian membentuk badan penyelidik nasional, gitu loh. Pak Adi, Mbak Nuni, dengan keluarnya Bareskrim dari tubuh Polri, apakah ada jaminan proses penyidikan akan lebih baik nih Pak Adi? Yang pasti intervensi akan berkurang. Ya, jenderal-jenderal yang ada di polisi sudah tidak bisa melakukan intervensi kepada penyidik. Ya, karena memang badannya sudah beda, tidak satu tubuh lagi. Ya. Itu contoh sekarang, penyidik yang ada di KPK, apa bisa diintervensi? Susah. Karena dia memang independen, sulit. Walaupun berasal dari kepolisian. Nah, jadi nanti badan ini sumbernya dari mana? Dari kepolisian lah, yang sekarang ada. Nah, jadi tidak perlu rekrut baru. Untuk saat sekarang itu yang dari Bareskrim, yang dari kepolisian pindah. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua tentunya akan lebih profesional karena jenjang karirnya jelas. Jenjang karirnya jelas. Dalam artian jelas, dia tidak akan dipindah tugaskan ngurusin lalu lintas. Dia tidak akan dipindah tugaskan jadi sabara. Penyidik yang di situ tidak akan dipindahkan menjadi airut, ya, atau polisi air dan udara. Tidak dipindahkan menjadi pengatur lalu lintas, tapi dia penyidik, ya. Jadi profesional, jadi lebih jelas. Seperti jaksa, penuntut ya dia profesional. Bahkan sekarang Kajati aja bisa sidang di pengadilan sebagai penuntut umum, menandakan bahwa dia profesional. Gitu. Tidak ada intervensi dari yang lain, dari jenderal-jenderal yang lain. Begitu, Mbak Nuni. Baik Pak Adi, jadi menyelesaikan permasalahan Polri ini tidak harus membakar lumbungnya ya Pak Adi, dan menyatukan ke kementerian bukanlah solusi. Menurut Pak Adi, bagaimana menyelesaikan persoalan Polri jika dilihat dari analisa hukum kedudukan ideal lembaga kepolisian itu seperti apa Pak Adi? Kedudukan ideal lembaga kepolisian memang seperti saya tadi terangkan, harus independen, itu kata kuncinya. Independen di bawah presiden. Dan tidak ada intervensi ya Pak Adi. Itu kata kunci ya. Independen di bawah presiden. Terus dia itu sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan. Presiden di sini sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan dalam tanda petik. Nanti kalau presidennya petugas partai, polisinya jadi petugas partai juga, bukan. Sebagai kepala pemerintah, kepala negara di situ. Jadi polisi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, yang memang benar-benar berbaur dengan rakyat. Dan rakyat itu bisa jadi polisi untuk dirinya sendiri. Itu yang terpenting. Makanya saya tadi koreksi
saya tidak sependapat dengan Pak Mahfud, ya. Fungsi kepolisian itu ada tadi saya terangkan ya, sebelum organ polisi itu terbentuk. Ya. Dari mana kita bisa bilang ada? Karena semua manusia, saya, Mbak Nuni, ingin aman, ingin tentram, ingin nyaman. Itu adalah fungsi-fungsi kepolisian. Di daerah terpencil sekaligus, yang nggak ada pos polisinya, nggak ada binamasnya, itu ingin aman. Karena di beberapa daerah kita tahu, di Sumatera Utara contohnya, satu binamas itu, Bintara Pembina Desa, Bimas, itu berapa desa dia pegang. Dia harus muter seminggu nggak pulang. Bintara itu keliling. Itu berarti berapa lama, berapa malam tidak ada polisi di desa tersebut. Aman-aman aja tuh. Karena memang fungsinya sudah ada. Jadi apa yang dikatakan Pak Mahfud keliru, ya, tidak pas, tidak bisa dikatakan seperti itu. Jadi independen, polisi yang baik, di bawah presiden sebagai kepala negara, ya, dan dia menyatu dengan rakyatnya. Sampai-sampai rakyat akan menyatakan bahwa saya adalah polisi buat diri saya. Kalau itu terjadi, bagus sekali. Baik Pak Adi, kemudian kemarin kita ketahui ada rapat di DPR pada hari Rabu kemarin. Itu dalam rapat tersebut Menko Polhukam Pak Mahfud menyatakan sedang menyiapkan memorandum untuk pembenahan polisi secara internal, di mana memorandum tersebut disusun dari adanya kasus Sambo ini dan dari hasil sidang DPR kemarin itu Pak Adi. Ada juga pernyataan dari Pak Mahfud bahwa jika ada yang menginginkan Polri di bawah menteri itu adalah agenda politik. Itu bagaimana menurut Pak Adi? Pembenahan kepolisian dilakukan secara terbatas, tidak menimbulkan gejolak, saya setuju. Tetapi tidak seperti pemadam kebakaran. Ya. Kebakaran, persoalan Sambo kita anggap kebakaran. Datang Blanwir, semprot, habis itu selesai. Tidak seperti itu. Nah, di sini sistem yang harus diperbaiki. Ya. Sistem apa aja yang diperbaiki? Banyak. Sistem pendidikannya, sistem rekrutmennya, sistem penggajiannya, itu banyak sekali, banyak sistem yang harus diperbaiki. Nah, dari semua yang sudah kita bahas tadi dan yang sudah Pak Adi sampaikan, saran Bapak ke depannya sebaiknya seperti apa nih Pak? Saran saya konsisten dengan yang tadi ya. Barreskrim itu dibuatlah sebagai badan sendiri. Mungkin teman-teman penyidik di tingkat Polsek, Polres, Polda, Mabes, bahkan penyidik PPNS di seluruh Indonesia akan mengaminkan kalau dibentuk badan penyelidik dan penyidik nasional. Akan bergembira karena jenjangnya lebih jelas, karirnya ya, jenjang karir, jenjang pendidikannya lebih jelas, lebih berfokus, catur wangsa sebagai penegak hukum, mandirinya akan oke. Ya, anggarannya tentu juga akan baik. Kalau sekarang anggaran kepolisian pun terbagi, untuk Barreskrim hanya sekian persen, untuk Sabara sekian, untuk lalu lintas sekian, mungkin lalu lintas yang paling banyak barangkali. Terus untuk fungsi-fungsi lainnya, ya kalau nanti akan sendiri, mungkin anggarannya bisa sama dengan kejaksaan, bahkan lebih happy, dalam artian happy tanda petik, mengabdi kepada negaranya lebih leluasa, lebih terfokus, lebih independen dalam menegakkan hukum ya Pak Adi ya. Pasti. Jadi saran saya ke depan itu yang bisa dilakukan, dan kalau itu dilakukan sekarang, saya yakin dan percaya tidak akan mengganggu pemilu, karena fungsi atau tugas kepolisian yang lain tetap berada di tangan kepolisian Republik Indonesia. Seperti menjaga keamanan, ya, melayani masyarakat, menjaga ketertiban, itu tetap ada di fungsi kepolisi. Itu saja Mbak Nuni, jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia hadir di sini Terima dan kasih memberikan kembali.
pemahaman hukum yang luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat semua yang ada di rumah pastinya. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Serambi Adi Warman. Saya Nuni Rahmawati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.